Halo guys, kenalin kami dari akuntansi kelas D angkatan 2021. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang penjualan tunai. Pasti teman-teman sudah nggak asing lagi dong dengan penjualan tunai. Penjualan tunai merupakan penjualan dengan mengambil barang dari supplier dan langsung dikirim ke customer secara pembayaran langsung dengan menggunakan uang tunai. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang pengertian. Selanjutnya, kami akan membahas fungsi penjualan tunai ini. Apa saja sih fungsi penjualan tunai? Fungsi penjualan tunai ada 5, yaitu yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli guna kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua, yaitu fungsi kas. Fungsi kas ini bertanggung jawab sebagai penerimaan kas dari pembeli. Yang ketiga, yaitu fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut kepada fungsi penerimaan. Yang keempat, yaitu fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas, serta pembuatan laporan penjualan. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas, serta membuat laporan penjualan saat transaksi penjualan telah dilaksanakan. Baik, setelah teman-teman mengetahui dan mengerti mengenai pengertian penjualan tunai dan fungsi penjualan tunai, kita lanjut ke materi yang selanjutnya nih, mengenai dokumen yang berhubungan dengan penjualan tunai. Ada 6 dokumen yang berhubungan dengan penjualan tunai. Yang pertama ada faktur penjualan tunai yang berguna untuk merekam transaksi penjualan tunai. Yang kedua, pita kas registrasi yang merupakan dokumen pendukung dari faktur penjualan tunai. Yang ketiga, bill of lading merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan ke angkutan umum. Yang keempat, ada faktur penjualan COD merupakan bukti transaksi atau dokumen yang digunakan untuk merekam aktivitas penjualan COD. Yang kelima, bukti setoran bank merupakan dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari aktivitas penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir, rekap harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung bagi pembuatan bukti untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Nah, itu tadi mengenai dokumen yang terkait atau dokumen yang berhubungan dengan penjualan tunai. Setelah belajar dokumen apa saja yang berhubungan dengan penjualan tunai, selanjutnya kita akan belajar mengenai pencatatan akuntansi dari aktivitas penjualan tunai. Nah, di sini seorang akuntan akan membuat 4 jurnal dari aktivitas penjualan tunai. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, salah satunya penjualan tunai. Yang kedua ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak terdapat di dalam 4 jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran. Nah, contohnya apa sih, Kak? Transaksi apa yang masuk ke jurnal umum? Nah, biasanya ketika ada retur barang, retur penjualan, itu seorang akuntan akan mencatatnya ke dalam jurnal umum atau bisa disebut juga memorial jurnal. Yang ketiga, kartu persediaan berfungsi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni kartu gudang. Kartu gudang ini adalah catatan akuntansi yang digunakan dan berisi data mengenai kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Teman-teman, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.